Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Baiklah, langsung saja. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Nurul Mahfudah Sibuan, NIM 1140201 di 9. Nah, jurusan pendidikan bahasa Arab yang Bunjul Padang. Adapun tujuan saya video ini hanya untuk memenuhi tugas tafsir terbaru yang diampu oleh Bapak Zulheli MAG. Yaitu seperti biasa, yang pertama yaitu menghafalkan, menerjemahkan dan menafsirkan, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 104 dan 110. Baik, langsung saja. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khairum ummatin ukhrizat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lakum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membacakan terjemahannya. Tadi pertama ayat 104, yaitu dan hendaklah ada di antara kami segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Itu arti perkataannya, wal takun, dan hendaklah menjadi, minkum, sebagaimana dari kalian, ummatun, suatu umat, yada'una, mereka menyuruh, ila, kepada khair, kebaikan, wa yakmuruna, dan mereka menyuruh, bil makruf, dengan yang makruf, wa yanhauna, dan mereka mencegah, an, dari mungkar, yang mungkar, wa ulaika, dan mereka itulah, hum, mereka, muflihun, orang-orang yang beruntung. Selanjutnya yaitu ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Yaitu tafsir perkataannya itu, arti perkataannya itu, kuntum, kalian adalah khair, sebaik-baik, ummatin, umat, ukhrizat, dikeluarkan, linnasi, untuk manusia, ta'muru, kalian menyuruh, bil makruf, dengan yang mungkar, wa tanhauna, dan kalian mencegah, anil dari mungkar, yang mungkar, wa tu'minuna, dan kalian beriman, billahi, kepada Allah, walau, dan sekiranya amanah, beriman, ahli kitab, lakana, tentu saja, khairan, lebih baik, lakum, bagi mereka, minhum, sebagaimana dari mereka, al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, wa aksaruhum, dan kebanyakan mereka,
fasikun, orang-orang fasik. Nah, selanjutnya yaitu tafsirannya. Pertama itu Quran Surah Ali Imran ayat 104. Pertama di sini yaitu untuk mencapai maksud tersebut perlu adanya segolongan umat Islam yang bergerak dalam bidang dakwah yang selalu memberi peringatan bila mana tampak gejala-gejala perpecahan dan penyelewengan. Karena itu pada ayat ini diperintahkan agar di antara umat Islam ada segolongan umat yang terlatih di bidang dakwah yang dengan tegas menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang mungkar baik dan mencegah dari yang mungkar maksiat. Dengan demikian umat Islam akan terpelihara dari perpecahan dan infiltrasi pihak manapun. Menganjurkan berbuat kebaikan sejak tidaklah cukup, tetapi harus dibarengi dengan menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Siapa saja yang ingin mencapai kemenangan, maka ia terlebih dahulu harus mengetahui persyaratan dan taktik perjuangan untuk mencapainya, yaitu kemenangan tidak akan tercapai melainkan dengan kekuatan, dan kekuatan tidak akan hadir terwujud melainkan dengan persatuan. Persatuan yang kukuh dan kuat tidak akan tercapai kecuali dengan sifat-sifat keutamaan. Tidak terpelihara keutamaan itu melainkan dengan terpeliharanya agama, dan akhirnya tidak mungkin agama terpelihara melainkan dengan adanya dakwah. Maka kewajiban pertama umat Islam itu ialah menggiatkan dakwah agar agama dapat berkembang baik dan sempurna sehingga banyak pemeluknya. Dengan dorongan agama dan tercapailah bermacam-macam kebajikan sehingga terwujud persatuan yang kukuh kuat. Dari persatuan yang kukuh kuat tersebut akan timbullah kemampuan yang besar untuk mencapai kemenangan dalam setiap perjuangan. Mereka yang memenuhi syarat-syarat perjuangan itulah orang-orang yang sukses dan beruntung. Pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh berbuat makruh dan mencegah perbuatan munkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyuruh kepada kebajikan, yaitu petunjuk Allah, menyuruh atau berbuat yang makruh, yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang munkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Hendaknya di antara kalian, wahai orang-orang mukmin, ada sekelompok orang-orang yang selalu menyuruh kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang makruh, yaitu yang kebaikannya diketahui dari sisi syar'i dan akal, serta selalu mencegah yang mungkar, yaitu apa yang keburukannya diketahui dari sisi syar'i dan akal. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang beruntung meraih surga kenikmatan. Baik, selanjutnya yaitu ayat 110. Ayat ini mengandung suatu dorongan kepada kaum mukminin agar tetap memelihara sifat-sifat utama itu dan agar mereka tetap mempunyai semangat yang tinggi. Umat yang paling baik di dunia ini adalah umat yang mempunyai dua macam sifat, yaitu mengajak kebaikan serta mencegah kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah. Semua itu sifat telah dimiliki oleh kaum muslimin pada masa Nabi yang telah
yang telah menjadi darah daging dalam diri mereka. Karena itu mereka menjadi kuat dan jaya. Dalam waktu yang singkat, mereka telah dapat menjadikan seluruh tanah Arab tunduk dan patuh di bawah naungan Islam. Hidup aman dan tentram di bawah panji keadilan. Padahal mereka sebelumnya adalah umat yang berpecah belah, selalu berada dalam suasana kacau dan saling berperang antara sesama mereka. Ini adalah berkat keteguhan iman dan kepatuhan mereka menjalankan ajaran agama, dan berkat ketabahan atau keuletan mereka menegakkan amar makruf dan mencegah kemungkaran. Iman yang mendorong di hati mereka selalu mendorong untuk berjihad dan berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sebagaimana tersebut dalam firman Allah Quran surah Al-Hujurat ayat 15 ayat 49, yaitu sesungguhnya orang-orang, yang artinya itu sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi ada dua syarat untuk menjadi umat terbaik di dunia sebagaimana diterangkan dalam ayat ini. Pertama, iman yang kuat. Yang kedua, menegakkan amar makruf dan mencegah kemungkaran. Maka setiap umat yang memiliki kedua sifat ini, pasti umat itu jaya dan mulia. Dan apabila kedua hal itu diabaikan dan tidak dipedulikan lagi, maka tidak dapat disesalkan bila umat itu jatuh ke lembah kemelaratan. Ahli kitab itu jika beriman tentulah lebih baik bagi mereka, tetapi sedikit sekali di antara mereka yang beriman seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak mau beriman. Mereka percaya kepada sebagian kitab suci dan kafir kepada sebagian yang lainnya, atau mereka percaya kepada sebagian rasul seperti Musa dan Isa, dan kafir kepada Nabi Muhammad. Setelah Allah menjelaskan kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan, maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu umat Islam, dikarenakan kamu adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditempatkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya serta beriman kepada rasul-rasulnya. Itulah 3 faktor yang menjadi sebab umat Islam mendapat julukan umat terbaik. Sekiranya ahli kitab beriman sebagaimana umat Islam beriman, menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar, serta tidak bercerai-berai dan berselisih tentang kebenaran ajaran agama Allah, tentulah itulah lebih baik bagi Allah. Kenyataan di antara mereka ada yang beriman sebagaimana imannya umat Islam, sehingga sebagaimana kecil dari mereka ini pantas mendapat julukan sebaik-baik umat. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak mau mengikuti petunjuk dan tidak taat kepada Allah serta mengingkari syariat. Selanjutnya yaitu kalian wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat dan manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Kalian beramar makruf, yaitu sesuatu yang kebaikannya dikenal dari sisi syar'i dan akal, dan bernahi mungkar, yaitu sesuatu yang keburukannya dikenal dari sisi syar'i dan akal. Kalian juga membenarkan Allah dengan pasti yang didukung dengan amal perbuatan. Seandainya ahli kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani beriman kepada Muhammad SAW dan apa yang dia bawa dari sisi Tuhannya seperti kalian beriman, niscaya hal itu lebih baik bagi mereka di dunia dan di akhirat. Di antara mereka ada yang beriman dan membenarkan risalah Muhammad SAW
berkenaan mengamalkannya sekalipun mereka hanya berjumlah sedikit, karena kebanyakan dari mereka menyimpang dari agama Allah dan ketaatan kepada Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.